The power of believing in the goodness of God. Kuasa dari percaya kebaikan Tuhan. Mujizat dari percaya kebaikan Tuhan. Amin. Orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang percaya Tuhan itu baik. Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan itu baik? Saya doa saudara akan lihat kebaikan Tuhan. Saudara akan alami kebaikan Tuhan. Amin. Yuk kita langsung masuk firman Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayatnya yang kelima, rekan saya Pak Bari akan bacakan buat kita. Mazmur 33 ayat yang kelima dari New King James Version. Dikatakan apa di sana? Psalm 33 verse 5. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Boleh baca sama-sama yang dikasih warna kuning saja. 2, 3. The earth is full of the goodness of the Lord. Artinya apa? Bumi penuh dengan apa? Kebaikan Tuhan. Saya ulang, bumi penuh kebaikan Tuhan. Pak Pendeta kayaknya salah deh. Masa bumi penuh kebaikan Tuhan? Pak Pendeta gak lihat berita ya, gak ada TV di rumahnya ya? Bumi lagi kacau. Kekacauan ada di mana-mana. Orang susah dapat kerja. Ada yang di PHK. Orang curi, ambil, korupsi di mana-mana. Bumi lagi kacau. Saya mau bilang bumi kacau bukan hari ini saja. Sejak kejadian 3, bumi jadi kacau. Ada pembunuhan pertama Kain dan Habel. Di kejadian 6, di sana kejahatan manusia bertambah-tambah. Memang momen demi momen bumi ini tambah kacau. Tapi kita orang-orang yang tidak memperhatikan atau tidak menaruh perhatian pada apa yang kita lihat saja. Tapi kita menaruh perhatian pada apa yang jadi janji Tuhan. Tuhan janji buat kita seluruh bumi penuh kebaikan Tuhan. Kita mau menaruh fokus kita pada kebaikan Tuhan. Keadaan boleh tidak baik-baik saja, tapi kita mau percaya kita akan lihat kebaikan Tuhan. Kita akan ngalamin kebaikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau kita bersandar pada kebaikan Tuhan. Kita bisa bersandar pada kebaikan Tuhan. Mengandalkan kebaikan Tuhan. Percaya kebaikan Tuhan. Dan waktu kita bersandar pada kebaikan Tuhan, saya menulis ada 8 mujizat. Ada berapa mujizat? 8. Jadi ada 8 poin yang kita akan bahas. Bukan 80, nanti kebanyakan, 8 aja. Dan angka 8 sengaja saya ambil karena 8 itu angka 8 adalah new beginning, permulaan yang baru. Saya doa waktu saudara dengar ini ada kesegaran baru di hatimu, amin. Ada sukacita yang baru engkau bawa pulang. Ada semangat baru engkau bawa pulang. Maka mujizat pertama, kuasa pertama dari kebaikan Tuhan adalah kebaikan Tuhan menjelaskan segalanya. Saya ulang, kebaikan Tuhan menjelaskan segalanya. Dalam hidup ini seringkali kita rasanya butuh penjelasan. Waktu doa kita belum dijawab. Kenapa ya doa saya belum dijawab? Waktu masalah terjadi di hidup kita, kita butuh penjelasan. Kenapa masalah ini datang di hidup saya? Waktu rasanya kita tunggu apa yang jadi janji Tuhan, tapi tak kunjung datang di hidup kita. Kita butuh penjelasan. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kebaikan Tuhan bisa menjelaskan semuanya. Yuk kita baca dulu satu firman Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Ayat ini adalah kisah di mana Yusuf, kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk cari gandum karena kelaparan ada di seluruh bumi, termasuk di Kanan ada kelaparan, dan datang ke Mesir dan berjumpa dengan Yusuf. Lalu Yusuf menunjukkan siapa dirinya, sesungguhnya akulah Yusuf. Kemudian kakak-kakaknya takut dan Yusuf menghibur kakak-kakaknya dengan perkataan ini. Boleh dibaca Pak? Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin buat Yusuf, waktu dia tinggal di Kanaan, kakak-kakaknya iri hati, dia udah cukup bingung di situ. Tapi dia lebih bingung lagi, dia bertanya-tanya, kenapa iri hati sampai begitu kejam? Adiknya dijual jadi budak, sendirian di Mesir. Sampai di Mesir, dia sudah sendirian, dapat pertolongan dari Potifar, kerja di rumah Potifar.
istrinya Potifar fitnah dia. Mungkin dia tanya-tanya, kenapa ini terjadi sama saya? Tapi di ujungnya Yusuf bilang, kebaikan Tuhan menjelaskan semuanya. Kalau saya sampai ada hari ini, kamu jual aku, kamu melakukan yang buruk, kamu mungkin rencananya buruk, tapi Tuhan membelokkannya jadi kebaikan buat kita. Amin. Kebaikan Tuhan menjelaskan segalanya. Kalau saudara hari ini sedang hadapi masalah, hadapi tantangan, dan saudara mungkin berpikir, kenapa ini terjadi sama saya? Dengar baik, nanti di ujungnya kebaikan Tuhan akan menjelaskan segalanya. Amin. Dan Yusuf akhirnya tahu bahwa Tuhan punya tujuan. Sama-sama bilang Tuhan punya tujuan. Sama-sama bilang Tuhan gak kebingungan. Amin. Tuhan punya tujuan. Supaya Yusuf bilang, aku tahu ternyata semuanya ini adalah karena kebaikan Tuhan. Supaya waktu kelaparan seluruh bumi, aku, kamu, dan keluarga kita, bangsa kita, gak mati kelaparan, dapat makan. Amin. Kebaikan Tuhan yang pertama, menjelaskan semuanya. Ayub juga mungkin bisa saja kalau kita mengalami seperti Ayub bertanya-tanya, kenapa hal ini terjadi sama saya? Karena kalau saudara baca Ayub pasal 1, Ayub orang saleh. Ayub bukan orang jahat. Dia bukan orang yang melanggar firman. Dia orang saleh. Tapi dia orang saleh, kemudian iblis mendatangi hidupnya dan mencobai dia, membuat dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan bisnisnya, kambing dombanya, mati semua, kandangnya hancur, rumahnya berantakan. Anak-anaknya mati semua, masa depannya jadi gak jelas. Kulitnya gatal-gatal, kesehatannya diserang. Dan Ayub gak ngerti, Ayub orang saleh, kenapa itu terjadi sama Ayub? Saya mau bilang, kebaikan Tuhan menjelaskan semuanya. Di Ayub 42, Ayub berkata, dulu dari kata orang aku kenal Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Sekarang aku punya hubungan sama Tuhan. Di Ayub 42, kalau saudara baca, hartanya Ayub 2 kali lebih banyak dari di Ayub pasal 1. Di Ayub pasal 1, Ayub punya domba berapa, punya kambing berapa, punya hamba berapa, di sana dijelaskan. Di Ayub 42, dia punya jauh lebih banyak. Apa yang Ayub lewati adalah cara Tuhan, kebaikan Tuhan, karena Tuhan mau berbuat baik lebih banyak buat Ayub. Karena Tuhan mau berkati Ayub 2 kali lipat. Dan kalau Ayub diberkati 2 kali lipat, dengan hidup yang hanya beragama, bukan punya hubungan sama Tuhan, bisa menyebabkan berkat yang diberi oleh Tuhan, membuat hidupnya hancur dan berkatnya habis. Karena Tuhan bilang anggur yang baru harus dituang di kantong anggur yang baru. Kalau dituang di kantong anggur yang lama gimana? Kantong anggurnya hancur. Dan anggurnya terbuang. Anggurnya berkatnya habis. Yang terima berkat juga habis. Tapi Tuhan baik sama Ayub. Tuhan mempersiapkan Ayub supaya punya hubungan sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberkati Ayub 2 kali lipat. Tanpa Ayub harus hancur dan berkatnya tidak sia-sia. Kalau engkau sedang menunggu jawaban doa hari ini. Kalau engkau sedang menghadapi tantangan hari ini dan engkau bilang, saya kayaknya hidupnya baik-baik, gak aneh-aneh Pak Pendeta. Kenapa ini terjadi sama saya? Saya curiga Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk dapat berkat 2 kali lebih banyak dari yang kau punya hari ini. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kebaikan Tuhan menjelaskan segalanya. Sakit penyakit tiba-tiba menimpa pada Lazarus adiknya, Marta dan Maria. Kemudian Marta dan Maria minta tolong sama Yesus. Datang ke Betania. Lalu Yesus bilang, tenang aja, penyakit itu gak ada masalah, nothing problem, everything gonna be okay. Lalu kemudian kalau saudara baca di ayat 5 dan ayat 6 dari kisah Lazarus sakit, Yesus bilang, aku mengasihi kamu, Marta, Maria, dan Setelah ngomong itu Yesus ngapain? Yesus diam 2 hari di tempat di mana dia berada. Dia ada di mana? Dekat Betania. Kalau ini rumahnya Marta, Maria, Lazarus, dia ada di mana? Dia ada di Sentul. Tapi waktu Yesus ada di Sentul, Yesus sengaja diam 2 hari di Sentul, gak datang-datang juga ke sini. Bahkan setelah 2 hari, Yesus jalan menjauh dari Sentul, dia ke Cibinong tambah jauh.
ke Yudea. Marta Maria hanya pegang apa yang Tuhan janjikan. Everything gonna be okay, semua baik-baik saja, aku mengasihi. Sampai di Yudea, Yesus bilang sama murid-muridnya, kita ke Betania sekarang. Kita bangunin karena Lazarus tidur. Tapi yang dimaksud tidur oleh Yesus adalah dan Yesus berkata seperti ini, Yohanes 11 ayatnya yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Masalah, tantangan, demikian lebih baik bagimu. Baca terus. Supaya kamu dapat apa? Belajar. Percaya. Tuhan mau naikin level imannya. Karena Tuhan mau kasih berkat yang lebih banyak dari yang dia minta. Dan berkat yang lebih banyak dari yang dia minta harus diambil dengan percaya yang lebih banyak. Tuhan kadang-kadang ngajar kita percaya lewat proses hidup. Amin. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Di ujungnya engkau akan bilang kebaikan Tuhan menjelaskan segalanya. Kemudian Yesus datang ke Betania dan Yesus membangkitkan Lazarus. Maria Marta doanya apa? Tuhan sembuhkan Lazarus. Tuhan jawabnya apa? Tuhan bangkitkan Lazarus. Artinya Tuhan jawab doa jauh lebih banyak. Tuhan punya berkat yang jauh lebih banyak dari yang Marta Maria minta. Hari ini percayalah Tuhan punya jawaban doa yang jauh lebih banyak dari yang kau minta. Dan seringkali Tuhan membuatmu belajar percaya. Percayamu ditingkatkan. Ketika hal itu datang di hidupmu, jangan takut, jangan khawatir. Karena di ujungnya kebaikan Tuhan akan menjelaskan segalanya. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Kebaikan Tuhan. Kalau saudara hari ini mungkin tidak mengerti, Pak Pendeta, kenapa ini terjadi sama saya? Next slide. Kenapa ini menimpa hidup saya? Saya mau bilang kasih waktu buat kebaikan Tuhan. Pak, Bu, anak muda, kasih waktu buat kebaikan Tuhan menjelaskan segalanya. Sama-sama bilang di ujungnya, ada kebaikan Tuhan. Mana yang percaya lambaikan tinggi buat Tuhan? Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Itu mujizat pertama. Mujizat keduanya, kebaikan Tuhan mengelilingi segalanya. Next slide. Kebaikan Tuhan mengelilingi segalanya. Mazmur 23 ayat 6 bilang, kebajikan, kemurahan belaka senantiasa mengikuti aku, memburu aku seumur hidupku. New King James Version bilang apa di sana? King James Version, silakan Pak Bari. Surely goodness. Ini bahasa sederhananya gini. Beneran ini kebaikan. Sungguh-sungguh kebaikan. Amin. Sungguh-sungguh belas kasihan. Amin. Ikut kamu. Shall follow me all the days of my life. Di hari-hari, bukan satu hari. All the days. Hari ini, besok lusa, besoknya besok lusa. Sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Kebaikan Tuhan mengikuti kita. Amin. Kebaikan Tuhan bukan hanya ikut kamu di belakang, memburumu di belakang. Kebaikan Tuhan ada di depanmu. Kebaikan Tuhan ada di samping kananmu, di samping kirimu. Kebaikan Tuhan mengelilingimu. Mazmur 5 ayat 12 New King James Version-nya bilang begini. Saya bacakan saja buat kita. For you, O Lord, will bless the righteous. Engkau Tuhan memberkati orang benar. Saudara, orang benar karena darah Yesus. Mana yang percaya kita orang benar, lambaikan tinggi tangannya. Memberkatimu dengan cara apa? Memberkatimu dengan favor, perkenanan. Kata favor di sana bahasa aslinya haset. Haset artinya apa? Saya suka nih, kebaikan Tuhan. Artinya diterjemahkan apa? Kesetiaan Tuhan. Artinya diterjemahkan apa? Nih bagian ketiga saya paling suka. Kasih yang berdedikasi. Kasih yang gak nyerah. Kasih yang terus menerus. Surround you. Mengelilingimu. Amin. Seperti perisai melindungimu. Kebaikan Tuhan mengelilingimu, melindungimu. Amin. Saya gak tahu masalahmu apa. Tapi saya mau bilang jangan takut.
Jangan tertipu, jangan tertipu. Sama-sama bilang jangan tertipu. Dengan apa yang kamu lihat. Jangan tertipu dengan diagnosa dokter, jangan tertipu dengan surat hutang, jangan tertipu dengan tantangan. Karena tantangan masalah punya tujuan seringkali membuat kita kehilangan iman kita, kehilangan percaya kita. Ingat Elisa bersama bujangnya dikepung tentara Aram. Alkitab bilang pagi-pagi benar bujangnya bangun pagi dan dia lihat ada tentara Aram di depan. Lalu dia coba lari lewat kiri, di kiri ada tentara Aram. Dia coba lari lewat kanan, di kanan ada tentara Aram. Mungkin lewat belakang bisa, di belakang ada tentara Aram. Dia dikelilingi, dikepung tentara Aram. Dia bilang sama Elisa, celaka tuanku, kita binasa. Kita dikepung tentara Aram. Elisa jawabnya apa? Lebih banyak, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu Elisa doa, ini doanya, boleh Pak? 2 Raja-Raja 6, ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Bukalah matanya supaya ia melihat. Kadang-kadang waktu kita rasanya di depan ada diagnosa dokter, di belakang ada debt collector lagi. Di kiri ada masalah anak-anak, di kanan ada masalah keluarga, rasanya dikepung masalah. Kita perlu doa, Tuhan buka mataku bisa lihat apa yang ada di sekelilingku. Baca terus. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Nampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pasukan malaikat berkuda dan berapi ada di sekeliling Elisa. Saya doa, saudara yang punya masalah, saudara yang punya tantangan dan merasa masalah dekat dengan hidupmu, saya doa Tuhan buka mata umatmu supaya mereka melihat bahwa di sekeliling mereka ada kebaikan Tuhan. Di sekelilingmu ada kebaikan Tuhan. Saya mau tanya, lebih dekat tentara Aram atau pasukan malaikat dengan Elisa dan bujangnya? Lebih dekat mana? Pasukan? Saudara yang punya masalah, saya mau lihat tangan yang sedang hadapi pergumulan, ada yang harus dibereskan, boleh lambaikan tinggi tangannya. Ada urusan belum selesai harus dibereskan. Saudara harus terbuka matamu, lebih dekat masalah dengan kamu atau lebih dekat kebaikan Tuhan dengan kamu. Dari ayat ini lebih dekat kebaikan Tuhan dengan kamu. Coba next slide. Kamu lebih dekat dengan kebaikan Tuhan daripada dekat dengan masalah. Tentara Aram kalau mau menghabisi Elisa dan bujangnya, dia harus berhadapan dulu dengan bala tentara pasukan dari sorga. Amin. Masalah tantangan yang terjadi di hidupmu, kalau mau menghabisimu, dia harus berhadapan dulu dengan kebaikan Tuhan. Karena kamu lebih dekat dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mengelilingi hidupmu. Kebaikan Tuhan mengelilingi segalanya. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang kedua, mendorong saya pada bagian yang ketiga. Kebaikan Tuhan membebaskan dari segalanya. Membebaskanmu dari segalanya. Karena seringkali iblis memakai masalah tantangan untuk menaruh emosi-emosi negatif di hati kita. Untuk buat kita kecewa, kita marah, kita sedih, kita putus asa. Tapi kebaikan Tuhan membebaskanmu dari semua itu. Waktu Daud menghadapi tekanan, waktu Daud menghadapi serangan, Daud berkata, kebaikan Tuhan membebaskan dia. Mazmur 27 ayat 13, silahkan Pak Bari. Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Baca sama-sama sekali lagi 2-3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri. Saya nggak tahu tadi saudara angkat tangan masalahmu apa, pergumulanmu apa. Tapi mungkin masalah pergumulanmu buat kamu takut, buat kamu khawatir, buat kamu cemas. Saya ajak setiap kita mempraktekkan ini, mengusir kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Coba tutup matamu, pegang dadamu, pelan-pelan sama-sama bilang sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup.
Sekali lagi tutup matamu, pegang dadamu, biar perkataan ini sampai jatuh di hatimu yang terdalam, di jiwamu, di sel-sel tubuhmu. Katakan sekali lagi, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sama-sama bilang amin. Apa yang saudara rasakan? Takutnya pergi pasti. Cemasnya pergi pasti. Amin. Emosimu, perasaanmu sangat bergantung pada percayamu. Next slide. Emosimu, perasaanmu, baik itu baik ataupun baik itu positif ataupun negatif, sangat bergantung pada apa yang kamu percaya. Makanya tadi di awal saya bilang, Alkitab bilang kebaikan tuh bumi penuh dengan apa? Mata kita lihat apa? Bumi penuh apa? Kekacauan. Tapi apa yang kamu percaya? Kalau kamu percaya kebaikan Tuhan ada di hidupmu, kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Kamu akan beriman lagi, kamu akan berharap lagi, kamu akan semangat lagi, kamu akan melangkah lagi, dan kamu akan menang lagi. Yo, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kebaikan Tuhan yang ketiga tadi apa? Membebaskanmu dari sini. Oke, cepat yang keempat, kebaikan Tuhan mengubah segala. Kebaikan Tuhan bagian keempat dibilang apa? Mengubah segalanya. Ada orang ya, pengen berubah. It's good pengen berubah. Lalu berjuang untuk berubah. Fokus pada perubahan. Tanpa sadar dia pakai kekuatannya sendiri. Padahal Yesus itu apa sih? Yesus kebaikan Tuhan yang di bumi. Karena kisah 10 ayat 38, aku memberitakan Yesus Kristus dari Nazaret yang setiap hari berbuat baik. Yesus itu kebaikan Tuhan. Amin. Orang berusaha pengen berubah, berjuang pengen berubah, lupa bahwa yang bisa mengubahkan Yesus. Dia pakai kekuatannya sendiri, dia pakai kehebatannya sendiri, dia pakai komitmennya sendiri. Lupa, kita gak bisa berubah tanpa Yesus. Kebaikan Tuhan yang ubah kita. Bukan pendeta Mario yang bilang, Alkitab yang bilang. Roma 2 ayat 4 bilang begini, coba next slide. Amplified Bible bilang begini, that's God's kindness leads you to repentance. Kebaikan Tuhan menuntunmu untuk bertobat, berubah. Amin. Saya ulang baca ya ayatnya. That God's kindness, kebaikan Tuhan menuntunmu. Kebaikan Tuhan membuat kamu bertobatnya dari sini, dari dalam nih, inner self-nya bertobat. Cara berpikirnya berubah. Apa yang dicari berubah. That is change your inner self. Your old way thinking. Seek His purpose for your life. Berubahnya dari dalam. Kebaikan Tuhan. Tuntutan, lu kalau gak bertobat lu mati. Kalau gak bertobat lu hancur. Kalau gak bertobat lu bangkrut. Tuntutan, saya mau bilang, mengubah orang sementara. Gak bisa mengubah orang. Tapi kebaikan Tuhan mengubah kita selama-lamanya. Amin. Kita hanya bisa berubah oleh karena kebaikan Tuhan. Karena waktu kita menerima kebaikan Tuhan, perubahan kita berasal dari dalam kita merasakan kebaikan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kita berbuat baik untuk Tuhan yang sesama. Amin. Ada Petrus yang semalaman jala ikan gak dapat ikan. Lalu temennya juga jala ikan gak dapat ikan semalaman. Pagi-pagi dia cuci jalanya. Ada 2-3 jala karena dikatakan banyak jala yang dia bawa untuk tangkap ikan. Tapi semalaman gak dapat. Yesus kemudian datang dan Yesus bilang, Petrus boleh gak masuk perahu? Boleh. Buat khotbah sebentar. Yesus khotbah, setelah Yesus khotbah, Yesus bilang, Petrus pergi ke tempat yang lebih dalam. Lalu tebarkan jalamu di sebelah kanan, kamu akan dapat ikan. Petrus selalu bilang begini, Tuhan udah semalaman jala ikan, gak dapat ikan. Tapi karena engkau menyuruhnya, saya ulang lagi nih supaya saudara ngerti. Seolah ini ketaatan Petrus. Maka aku tebarkan juga. Saya mau bilang Petrus gak percaya sama Tuhan, tapi Petrus bertaruh sama Tuhan. Karena kalau saudara baca Lukas 5 ayat 5, Tuhan bilang begini. Dalam teks bahasa Inggris lebih jelas, lebih detail. Karena bahasa Indonesia memang terbatas, cuman punya 1 juta kosakata. Bahasa Inggris 5 juta kosakata. Bahasa Yunani ada 20 juta kosakata. Jadi bahasa Indonesia terbatas dalam menerjemahkannya. Bahasa Indonesia bilang gini, Petrus tebarkan jalamu gitu ya. Tapi bahasa Inggris bilang gini,
let down your nets. Let down your nets. Ada S di belakang. Ada apa? Ada S-nya. Pakai S di belakang ya. Pakai S. Saya bilang kan kemarin minggu lalu, pakai S 3.500. Enggak pakai S 3.000. Teh manis di depan. Pakai S artinya jalannya banyak. Tuhan bilang tebarin semua jala lu. Tapi ayat 6 bilang begini. Oke, karena Tuhan yang suruh, I will let down the net. Aku tebar satu aja deh. Gak mungkin Tuhan. Ngapain udah dicuci? Banyak-banyak. Ngaco-ngaco aja nih orang. Udah satu ya, tes ya. Dites satu, ditebar. Waktu ditebar, karena Tuhan yang suruh, ada kebaikan Tuhan di sana. Ikannya pada datang. Dan Petrus coba tarik. Wow, aneh ya. Aku tadi bertaruh nih. Aku bukan taat, enggak taat. Disuruh tebar semua, aku tebar satu. Kalau sampai dapat, Tuhan gak marah berarti, Tuhan baik berarti. Tuhan gak kecewa sama saya berarti, Tuhan mengampuni saya padahal saya gak ngerti. Oke, kita tarik nih, ini banyak banget. Diisi ke perahunya, gak cukup. Temennya yang kosong tadi. Bro, sini bro. Isi ini ikannya bagi dua. Ini penuh banget. Alkitab bilang 2 perahu penuh dengan ikan. Hampir tenggelam. Jalanya hampir koyak. Saya doa saudara ngerti kebenaran ini. Kalau engkau dekat sama Tuhan. Kalau di hidupmu ada kebaikan Tuhan. Bukan cuma kamu yang diberkati. Tapi tetanggamu diberkati. Orang dekat kamu ikut diberkati. Amin. Ada kebaikan Tuhan. Di Tiberias. Ada kebaikan Tuhan lewat pelayanan Bapak Gembala. Mendiang Bapak Gembala, Pak Pariaji. Dan karena saya dekat juga orang yang punya kebaikan Tuhan. Saya juga ngalamin kebaikan Tuhan. Dan saudara juga sekarang terima kebaikan Tuhan. Orang-orang di dekatmu juga pasti terima kebaikan Tuhan. Amin. Dan Alkitab bilang begini. Kebaikan Tuhan mengubah segalanya. Sama-sama bilang kebaikan Tuhan mengubah segalanya. Di dalam Lukas 5 ayat 8 bilang apa di sana Pak Bari? Boleh cepat baca. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat apa? Sama-sama bilang kebaikan Tuhan. Iya kan dia lihat kebaikan Tuhan kan? Apa yang terjadi ketika dia lihat kebaikan Tuhan? Ia gak mungkin pura-pura. Lanjut. Dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Dia berkata dari hatinya, Tuhan aku tobat deh, aku salah. Aku berubah deh, aku salah Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Apa yang buat dia tersungkur? Dia lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mengubah segalanya. Engkau yang sedang berjuang untuk berubah. Mungkin sulit untuk berubah. Saya doa kau baca Alkitab. Kau lihat Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan punya kebaikan di hidupmu. Saya doa saudara yang butuh pertobatan. Hari ini, malam ini, besok lusa, 1 minggu ke depan, 1 bulan ini. Saudara lihat banyak kebaikan Tuhan. Kalau saudara lihat kebaikan Tuhan, saya percaya itu yang buatmu datang sama Tuhan. Bertobat, berubah. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kebaikan Tuhan mengubah segalanya. Kebaikan Tuhan membentuk yang berikutnya. Di bagian kalimat, poin keberapa nih? Kelima ya. Kebaikan Tuhan membentuk segalanya. Saya ulang, kebaikan Tuhan membentuk apa? Pak Bu dengar baik ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda siap-siap dengar baik ini. Gak ada kejadian yang terjadi di hidupmu sejak engkau percaya Yesus sia-sia. Baik itu baik, kejadian yang baik atau kejadian buruk, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kemarin kau lakukan kecerobohan, kemarin kau lakukan hal yang salah, mungkin kau menyesali itu, mungkin kau mengingat-ingat itu, saya mau bilang lupakan itu karena kau gak bisa ubah masa lalu, kau hanya bisa ubah masa depan, amin. Tapi apa yang terjadi di hari lalumu, karena engkau ada dalam Yesus, tidak ada yang sia-sia, amin. Alkitab bilang begini, boleh, New American Standard Roma 5 ayat 2, Roma 8 ayat 28, New American Standard. And we know, dan kita tahu that God causes. Tuhan menyebabkan, Tuhan menyuruh all things. Tuhan suruh semua, sama-sama bilang semua. Sama-sama bilang semua kejadian. Sama-sama bilang baik itu baik ataupun buruk.
Ya saya disclaimer dulu, kalau gitu Pak Pendeta besok boleh dong saya ceroboh lagi. Ya jangan gitu dong. Kecerobohan di hari yang lalu gak akan terulang lagi karena engkau dituntun Roh Kudus kalau engkau dekat sama Tuhan. Tapi kecerobohan di hari yang lalu, apa yang terjadi buruk atau tidak, buruk atau baik, Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan. All things, semua kejadian di hidupmu, to work together. Bahasa aslinya, to work together, sinergio. Bersinergi for good, bersinergi untuk bawa kebaikan di hidupmu. Amin. Karena kamu anaknya, kejadian-kejadian di hidupmu disuruh sama Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang baik buat kamu. Amin. Jadi gak ada yang sia-sia di hidupmu. Kebaikan Tuhan membentuk segalanya. Kalau ada orang jelekin saudara, remehin saudara, itu hal buruk buat kita. Kita gak dianggap sama orang. Tapi Roh Kudus akan menghampirimu, mengingatkanmu untuk rendah hati. Yang buruk yang orang lakukan sama Tuhan dibentuk jadi kebaikan buat hidupmu. Dan ketika engkau rendah hati, ganjaran orang yang rendah hati dan takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Amin. Jadi gak ada yang sia-sia di hidupmu ketika engkau percaya Yesus. Sama-sama bilang kebaikan Tuhan membentuk segala. Oke, itu poin yang keberapa? 5. Sampai di poin 5, saudara diberkati. Sungguh-sungguh diberkati, saya mau lihat dulu tangannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara bisa sandaran sama kebaikan Tuhan. Saudara bisa bergantung sama kebaikan Tuhan. Karena orang-orang yang bersandar, percaya kebaikan Tuhan, orang-orang itu yang menikmati, mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mujizat berikutnya, kebaikan Tuhan memulihkan segala. Ayatnya saudara pasti udah hafal, pemain musik boleh siap-siap. Aku akan memulihkan kepadamu, Yoel 2 ayat 25. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Saya nggak tulis ayat 26-nya, kalau saudara baca ayat 26, kamu akan makan sampai banyak. Dan kamu akan tahu aku Tuhan yang mengasihimu. Aku Tuhan yang berbuat baik kepadamu. Kebaikan Tuhan memulihkan segalanya. Kemarin saya sedang makan sama teman saya, kemudian teman saya ini hidupnya berantakan lah dulu. Ya maaf ya, dulu narkoba, main perempuan, kasar sama istri. Sehingga pekerjaannya, orang percaya sama dia, dia kehilangan kepercayaan orang. Orang udah gak percaya lagi sama dia. Dia kehilangan semuanya. Tapi hari ini waktu saya makan sama dia, dia udah bertobat sekarang. Waktu dia udah bertobat dan dia lagi cerita. Dulu bos gue baik, tapi gue jahat. Gue kehilangan semua. Tapi hari ini, apa yang hilang dulu, Tuhan kembalikan. Ada orang percaya semua, orang kaya percaya proyek semua dikerjain sama dia. Dan dia bilang gini, apa yang hilang, dipulihin sama Tuhan, dikembaliin sama Tuhan. Saya tanya, kok bisa? Dia bilang, gak ada jawaban lain. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan memulihkan. Kebaikan Tuhan membawa kembali kesempatan yang hilang. Membawa kembali berkat yang hilang. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat. Dan saya paling suka bagian yang berikut, kebaikan Tuhan. Ini yang ketujuh ya berarti ya. Kebaikan Tuhan. Next slide. Bertahan lebih lama dari saudara. Kebaikan Tuhan tidak dimakan oleh waktu. Kebaikan Tuhan selalu ada. Sama-sama bilang kebaikan Tuhan selalu ada. Baik engkau sedang sehat atau sakit, baik engkau sedang ekonominya banyak uang atau lagi gak banyak uang, kebaikan Tuhan selalu ada. Yuk kita baca sama-sama ayatnya. Di Yeremia 30 ayat 40 bagian pertama bahasa Indonesia masa kini. Yuk bersama Pak Bari baca 2, 3. Aku akan Yuk baca lagi sama-sama 2, 3. Aku akan membuat perjanjian kekal dengan mereka. Aku tak akan berhenti berbuat baik kepada mereka. Kata aku ganti Tuhan, amin. Mereka ganti saya. Biar ayat ini jadi milik kita. Sama-sama baca lagi. Tuhan akan membuat perjanjian dengan saya. Tuhan tak akan berhenti berbuat baik kepada saya. Baca lagi, yang warna kuning saja deh. 2, 3. Tuhan tak akan berhenti
berbuat baik kepada saya. Sambil tutup mata sekali lagi deh. Yuk pegang dadamu, bilang, Tuhan tak akan berhenti berbuat baik pada saya. Langit bumi habis, kebaikan Tuhan gak akan habis. Ingat waktu Yesus mau terangkat, Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Teks lain bilang begini, sampai bumi hancur, bumi lenyap, aku tetap baik sama kamu. Makanya Paulus ngerti. Paulus bilang begini, kematian buat orang Kristen adalah kok untung sih? Mati kok untung? Iya untung. Karena habis kematian masih ada hidup kekal, dan di hidup kekal masih ada kebaikan Tuhan. Amin. Saya suka nih dalam The Message Bible-nya bilang begini, I'll be with you as you do this. Aku akan beserta kamu, aku akan menunjukkan kebaikanku pada kamu day after day after day, right up to the end of the age. Tuhan akan berbuat baik kepadamu, Tuhan gak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Hari ini, besok hari, sampai tiupan sangkakala berbunyi, kebaikan Tuhan terus terjadi di hidupmu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Dan itu mendorong saya pada bagian terakhir yang ke-8, kebaikan Tuhan menyediakan segalanya. Kebaikan Tuhan apa? Menyediakan segalanya. Cepat saja Roma 8 ayat 32. Ia Bapa sorga yang tidak menyayangkan anaknya Yesus, tapi menyerahkannya. Pegang dadamu, bilang buat saya. Bagaimana mungkin, sama-sama bilang bagaimana mungkin Bapa sorgawi tidak menyediakan segala yang saya perlu. Kalau Yesus saja dikasih buat kamu. Dengar Pak Bu, anak muda, kalau Yesus saja dikasih buat kamu, masa kamu minta dibela sama Tuhan gak dikasih? Kalau Yesus saja dikasih buat kamu, masa kamu minta sembuh Tuhan gak kasih? Tuhan pasti kasih. Kalau Yesus saja dikasih buat hidupmu, kamu minta rumah tanggamu pulih, masa gak dikasih? Pasti dikasih. Kebaikan Tuhan menyediakan segalanya. Ya tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saya tutup dengan ini. Kebaikan Tuhan bukanlah teori. Saudara percaya kebaikan Tuhan ada? Sama-sama bilang dekat saya Pak Pendeta gitu. Amin. Sama-sama bilang ada di sekeliling saya. Sama-sama bilang kebaikan Tuhan gak akan habis. Sama-sama bilang Tuhan selalu berbuat baik kepada saya. Kebaikan Tuhan lebih besar dari masalahmu. Saya tahu ada masalah hari ini. Tapi tenang aja, jangan takut. Kebaikan Tuhan akan menjelaskan segalanya. Kebaikan Tuhan lebih kuat dari kelemahanmu. Amin. Kebaikan Tuhan lebih kekal dari waktu. Kebaikan Tuhan terus ada di hidupmu. Jangan jadi lemah, jangan jadi takut. Miliki iman. Sama-sama bilang aku percaya. Aku orang-orang yang akan lihat, akan menikmati kebaikan Tuhan. Responi firman Tuhan. Saudara diberkati. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati. Saudara disemangati lagi. Tuhan menyemangati kamu lagi. Sungguh-sungguh bisa beriman lagi, bisa semangat lagi, bisa kuat lagi. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar, katakan. Melewati badai yang besar, tanganmu selalu kaku. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang.
Tuhan tahu kadang-kadang kita capek, Tuhan tahu kadang-kadang kita lemah, Tuhan tahu kadang-kadang kita rasanya nggak mampu. Tapi saya percaya sore ini kau bukan kebetulan dibawa Tuhan ke tempat ini. Tuhan sedang menyemangatimu, Tuhan sedang menguatkanmu. Dan Tuhan sedang berkata, jangan takut anakku, aku masih punya kebaikan buat kamu. Dan aku gak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersandar pada kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan saja, katakan di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu. Selalu kulihat setia. Angkat tanganmu, melewati badai yang besar. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga. Tanganmu menjagalah. Bersama kebaikan Tuhan. Bersama kebaikan Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Bersama ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Dengan kita mau buang semua energi negatif, emosi negatif. Kita mau buang, kita mau percaya ada kebaikan Tuhan. Lagi-lagi jemaat Tuhan saja. Lagi angkat dua-dua tanganmu, tutup matamu, ambil urapannya, katakan bersamamu. Ilamata karabaya laba-laba sampai. Bersama kebaikanmu aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu, haleluya. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Oh haleluya. Oh haleluya. Lagi bersama kebaikan Tuhan. Bersamamu ada kebaikan Tuhan, kami jadi kuat. Ada janjimu, kami bisa melangkah lagi, semangat lagi. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Boleh sekali lagi katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu, bersama kebaikan Tuhan yang tidak habisnya. Bersama janjimu, kau akan berbuat baik. Sayapmu